sudah menggelar 2 sesi latihan jelang melawan Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pemain keturunan anyar juga sudah bergabung. Namun, yang menjadi sorotan justru berbagai momen unik dan mengejutkan di sesi latihan, seperti protes Shin Tae-yong pada kualitas jersey latihan baru skuad Garuda, hingga momen masuknya mata-mata Vietnam untuk memantau latihan pasukan Merah Putih. Bagaimanakah momen-momen unik di latihan Timnas Indonesia kali ini? Jersey latihan baru diprotes Shin Tae-yong. Momen unik langsung muncul di latihan perdana Timnas Indonesia jelang melawan Vietnam. Shin Tae-yong dan tim pelatih terlihat mengobrol dengan CEO Erigo, Muhammad Sadat. Coach Shin memprotes kualitas jersey latihan skuad Garuda yang dirilis oleh Erspo. Pelatih asal Korea Selatan ini menilai seragam latihan ini tidak menyerap keringat para pemain. Alhasil punggawa Timnas Indonesia pasti tidak nyaman menggunakan jersey tersebut. Di latihan perdana ini, skuad Garuda memakai jersey latihan berwarna merah hitam. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia membenarkan kritikan Shin Tae-yong soal jersey latihan. Jadi Coach Shin protes, artinya ada sedikit tidak nyaman dalam soal jersey latihan. Maka tadi dari pihak Erspo langsung merespons. Memang tadi kelihatan tidak bisa menyerap keringat, sehingga Coach Shin menginginkan ini harus diganti, ujar Sumarji. Sebelum dikritik oleh Shin Tae-yong, jersey skuad Garuda buatan Erspo lebih dulu dihujat netizen. Banyak fans tanah air kecewa dengan desain dari seragam terbaru Timnas Indonesia. Sentuhan kelas Eropa JIZ bikin netizen terpesona. Latihan perdana Timnas Indonesia juga diwarnai momen apik dari pemain naturalisasi anyar JIZ. Pemain milik Venezia FC ini akhirnya sudah berlatih dengan skuad Garuda. Jay juga sudah terlihat akrab dengan beberapa pemain lain seperti Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Di sesi latihan, dirinya langsung bikin kagum banyak pihak dengan teknik umpan-umpannya. Pemain berusia 23 tahun ini terlihat sangat tenang saat melepas umpan dengan kaki kirinya. Banyak netizen yang bangga Timnas Indonesia bisa mendapatkan pemain seperti Jay. Bukan hanya teknik umpan, sang pemain juga punya kontrol bola yang lengket dan tidak kaku. Padahal sang pemain berposisi sebagai bek tengah, serta punya tubuh yang jangkung. Kemampuan olah bola Jay memang di atas rata-rata karena dilatih lewat kultur sepak bola Eropa. Sebelum menjadi pemain senior, dirinya pernah ditempa Akademi PSV Eindhoven. Karir Jay terus menanjak ke level senior dengan bergabung ke Go Ahead Eagles pada tahun 2020. Kualitas hebatnya bersama Go Ahead Eagles dipantau serius oleh Venezia FC. Setelah matang di Eredivisie Belanda, Jay hengkang ke Italia untuk membela skuad Lagunari. Latihan Timnas Indonesia dipantau mata-mata Vietnam. Latihan perdana skuad Garuda di Stadion Madia Jakarta juga dipantau oleh wartawan Vietnam. Awalnya sosok berjaket biru dengan tulisan Vietnam ini sempat membuat netizen curiga. Banyak yang menduga sosok ini adalah mata-mata yang sengaja dikirim oleh skuad Golden Star. Bahkan pria asal Vietnam ini juga terlihat merekam suasana latihan di Stadion Madia. Namun usai ditelusuri, sosok berjaket biru ini ternyata jurnalis media lokal Vietnam, yakni Minh Hai Sport. Dirinya bisa melihat langsung sesi latihan karena sudah mendapat izin. Selain itu, sang jurnalis juga merekam beberapa alat-alat latihan yang dipakai oleh skuad Garuda. Bahkan dirinya berani merekam dari dekat beberapa alat latihan Timnas Indonesia. Sontak, aksi sang jurnalis langsung diusir oleh salah satu staf pelatih skuad Garuda. Wartawan lokal Vietnam ini melakukan vlog untuk keperluan berita di media Minh Hai Sport. Unggahan vlog ini bisa dilihat melalui akun Facebook Vlog Minh Hai. Postingan vlog ini juga mengundang banyak komentar dari netizen lokal Vietnam. Mereka banyak mengomentari wajah-wajah pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang sudah berlatih. Netizen lokal Vietnam menilai skuad Garuda kebanyakan pemain keturunan. Mereka bahkan meremehkan jika punggawa naturalisasi baru Timnas Indonesia bisa langsung nyetel. Ramadan Sananta kena jewer Shin Tae-yong. Momen berikutnya dipertontonkan oleh salah satu bomber tajam Timnas Indonesia, Ramadan Sananta. Saat itu skuad Garuda sedang melakukan sesi latihan pada 19 Maret pukul 19.30.
Setiap pemain dituntut mempersiapkan diri dengan baik agar mendapatkan hasil maksimal. Demi hal itu bisa terwujud, Shin Tae-yong melakukan pengawasan latihan dengan sangat ketat. Mantan pelatih Korea Selatan ini memang dikenal sebagai pelatih yang memiliki disiplin tinggi. Dirinya membawa budaya tersebut dari kebiasaan di negara asalnya, Korea Selatan. Shin Tae-yong tidak ingin ada pemain yang kurang fokus saat sesi latihan. Ketika ada pemain yang kehilangan konsentrasi, Coach Shin akan langsung memberikan teguran. Salah satunya Ramadan Sananta yang ditegur dengan keras oleh sang pelatih. Selain menegur, pemain milik PSM Makassar ini juga dijewer, dicekik, dan diteriaki langsung di telinga. Usai sesi latihan selesai, Shin Tae-yong membeberkan alasan kenapa menegur Sananta. Hal itu dilakukan biar dia fokus, karena tadi dia melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lain, ucap sang pelatih. Rafael Strijk panen kado dari fans setia. Selanjutnya ada momen unik dari salah satu penyerang naturalisasi, Rafael Strijk. Saat itu Strijk dikagetkan dengan banyaknya hadiah yang diberikan oleh fans wanita. Biasanya para fans memang berburu untuk foto bareng setelah latihan selesai. Namun ada juga mereka yang rela menunggu di lobi hotel demi bisa bertemu dengan sang idola. Rafael Strijk sempat viral setelah melakukan sesi latihan perdana pada 18 Maret. Pasalnya pemain keturunan Belanda ini terlihat membawa banyak tote bag berisi hadiah dari para penggemarnya. Uniknya hal itu juga terjadi pada hari berikutnya setelah sesi latihan berakhir. Mark Klok lalu mengabadikan momen ini melalui Instagram pribadinya dengan melontarkan caption ledekan. "Hari baru, hadiah baru," ujar gelandang Persib Bandung ini. Selain Klok, Sandy Walsh juga ikut menyoroti teman sekamarnya ini dengan reaksi lucu. Sandy seakan tidak percaya karena Strijk seperti berulang tahun setiap hari. "Apakah itu semua hadiahmu? Kamu harus membersihkan kamar. Ini ulang tahunmu atau gimana? Setiap hari adalah ulang tahunmu," tutur Sandy. Jay Itzes wawancara pakai bahasa Indonesia. Jay Itzes tidak kalah disorot jika dibandingkan dengan pemain naturalisasi lain. Hal itu wajar karena pemain 23 tahun ini berpotensi untuk melakukan debutnya. Setelah viral gara-gara teknik olah bolanya, Jay disorot karena bikin heboh di sesi wawancara. Publik tanah air dikejutkan saat Jay menjawab pertanyaan dengan bahasa Indonesia. Saat itu dirinya ditanya tentang cuaca yang dirasakan saat di Indonesia. Lalu dia menjawab, "Panas, panas, panas," kata Jay dengan bahasa Indonesia. Selain itu, Jay juga ditanya tentang makanan Nusantara yang disukainya. Jay menjawab, "Nasi goreng." Sementara itu, pemain milik Venezia FC ini mengaku siap dan bahagia menjelang laga debutnya kontra Vietnam. "Saya sangat bahagia berada di sini, GBK punya atmosfer yang luar biasa. Jadi saya sudah tidak sabar untuk menantikan hari pertandingan," ungkap Jay. Dengan terciptanya momen-momen unik di sesi latihan, apakah ikatan keluarga di skuad Garuda sudah sangat harmonis?